Shalom anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas beberapa materi yang akan disajikan dalam pertemuan saat ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan, dalam bidang politik dan dalam bidang ekonomi. Akan saya ulas kembali tentang kerjasama dalam bidang politik. Dasar kerjasama dalam bidang politik itu adalah sila keempat Pancasila, yaitu di dalamnya tertera gotong royong, musyawarah mufakat. Gotong royong didorong oleh satu kesadaran bahwa manusia itu sesungguhnya membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia itu akan dapat hidup wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Minggu lalu juga sudah dijelaskan tentang politik, bahwa politik itu adalah boleh dikatakan sebagai satu seni atau ilmu untuk bisa meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Gambar berikut ini adalah contoh kerjasama dalam bidang politik. Ya, ini adalah lembaga negara yang melakukan satu rapat besar dan melalui proses pengambilan keputusan yang ada di lembaga negara, musyawarah mufakat tercapai. Melalui musyawarah, melalui mufakat, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melakukan keputusan tersebut. Kita akan lanjutkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Aturan dasar yang mendukungnya adalah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 23A dan pasal 33. Berdasarkan pasal 23 dikatakan bahwa pajak itu akan diatur atau akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Di pasal 33 dikatakan bahwa perekonomian kita itu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maka bentuk yang paling sesuai adalah koperasi. Kita akan lanjutkan. Berikut ini adalah kerjasama bela negara. Kerjasama bela negara hanya dapat dilakukan melalui satu bentuk kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara yang dimiliki oleh warga negara. Apabila setiap warga negara punya kesadaran bela negara, maka kerjasama akan terjalin untuk bela negara. Dasar hukum yang bisa kita lihat menguatkan kerjasama bela negara ini adalah pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa warga negara berhak serta wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Yang kedua, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi di sini dikatakan bahwa pertahanan keamanan negara serta usaha bela negara itu sebenarnya adalah hak warga negara sekaligus menjadi kewajiban setiap warga negara. Nilai dasar bela negara, satu adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan negara, yang ketiga keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Kerjasama dalam bidang lainnya bisa kita lihat adalah kerjasama antar umat beragama, serta kerjasama di masyarakat
dalam berbagai aktivitas dan kerjasama dalam kehidupan sekolah. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Jadi perlu sekali kerjasama antar umat beragama agar kerukunan hidup itu bisa tercapai. Dasar hukumnya itu juga bisa kita lihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap berikut ini: saling menghormati umat seagama dan yang berbeda agama, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan juga yang berbeda agama. Adanya sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama maupun antar umat beragama. Kerjasama dalam masyarakat bisa kita lihat berikut ini. Contohnya di dalam keluarga atau dalam kelompok atau suku. Nah, berikut ini adalah bentuk mereka bekerja sama di dalam lingkungan atau dalam kelompok masyarakat. Kita akan membahas bagaimana kerjasama dalam kehidupan sekolah. Anak-anak bisa lihat gambar berikut, ini adalah kegiatan di sekolah. Yang pertama, melaksanakan aturan sekolah. Tidak menghasut teman satu dengan lainnya. Bekerja sama dalam melaksanakan ketertiban sekolah. Melaksanakan ketertiban dan keamanan sekolah agar situasi dan kondisi sekolah semakin baik untuk melakukan pembelajaran dan lain-lainnya. Kita akan membahas untuk apa sih kerjasama, apa pentingnya. Nah, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat bisa kita lihat. Yang pertama adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kerjasama menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Sikap-sikap yang harus dihindari dalam aktivitas di masyarakat untuk mendukung kerjasama. Yang pertama adalah sikap fanatik sempit, yaitu sikap yang merasa diri paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sikap yang mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Dan yang keempat, sikap primordialisme, perasaan kesukuan yang berlebihan, atau perasaan yang memunculkan bahwa sukunya lah yang paling baik, atau sukunya lah yang paling benar. Demikian anak-anak ibu semuanya, materi kita kali ini akan kita lanjutkan dalam diskusi kita untuk pembahasannya pada pertemuan kelas berikutnya. Semangat belajar dan terus semangat. Selamat belajar. Silahkan putar video ini untuk bisa memahami lebih dalam lagi materi kita pada pertemuan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.